Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah ergonomi dengan nama kelompok yang pertama ada Hanifah Nuraini, kemudian ada Danang Naufal Ramadan, yang ketiga ada Raden Nerisa Ayudhya Trihapsari, yang keempat ada Novadi Ramawati, dan yang terakhir ada Fikriyah Kutut Arido. Berdasarkan tugas yang diberikan, kelompok 9 memilih bentuk kursi ini dan berdasarkan gambar kursi tersebut terdapat 8 data yang harus diukur. Yang pertama ada tinggi duduk tegak, yang kedua ada tinggi duduk normal, yang ketiga ada pantat ke lutut, yang keempat ada siku ke siku, yang kelima ada lebar pinggul, yang keenam ada lebar bahu, yang ketujuh ada sandaran duduk, dan yang terakhir ada berat badan. Dan untuk soal yang pertama mengenai uji keseragaman data. Jadi dari setiap data yang diukur telah dilakukan 30 pengukuran. Jadi terdapat 30 sampel data. Kemudian setelah data-data tersebut dituliskan, kami mencari rata-rata standar deviasi dan kemudian dari rata-rata dan standar deviasi tersebut bisa diketahui batas kontrol atas dan batas kontrol bawah dengan rumus rata-rata dijumlah dengan standar deviasi yang sudah dikalikan dengan 2, yaitu derajat keyakinan. Kemudian dari batas kontrol atas yang sudah diketahui, untuk yang pertama ada tinggi duduk tegak itu batas kontrol atasnya ada 94,58, sedangkan batas kontrol bawahnya ada 76,99. Dari data di atas bisa dibuat grafik sehingga dapat secara mudah mengetahui apakah data tersebut seragam atau tidak. Dan setelah dilakukan pembuatan grafik, ternyata untuk data tinggi duduk tegak, data tersebut tidak seragam. Dari 30 sampel data, data tersebut dinyatakan tidak seragam. Kemudian untuk tinggi duduk normal juga tidak seragam. Kemudian pantat ke lutut Kemudian untuk yang pantat ke lutut ini juga tidak seragam. Kemudian untuk yang siku ke siku, data juga tidak seragam. Kemudian untuk yang lebar pinggul, data tidak seragam. Kemudian untuk yang lebar bahu, data dinyatakan juga tidak seragam. Kemudian untuk lebar sandaran duduk, datanya seragam. Jadi untuk yang data seragam itu masih berada di antara batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Sedangkan untuk data yang tidak seragam itu melebihi batas kontrol atas ataupun melebihi batas kontrol bawah. Seperti ini, melebihi batas kontrol bawah. Dan untuk yang satunya melebihi batas kontrol atas. Baik, untuk uji kenormalan akan dijelaskan oleh Saudara Nerisa dan Danang. Ya, di sini saya akan menjelaskan dari uji kenormalan yang dimana data yang diukur ini dari tinggi duduk tegak, tinggi duduk normal, pantat ke lutut, siku ke siku, lebar pinggul, lebar bahu, dan seterusnya. Ini terdapat data yang dimana
Untuk uji kenormalan ini, data yang diukur ada 8, yaitu tinggi duduk normal, pantat ke lutut, siku ke siku, lebar pinggul, lebar bahu, lebar sandaran duduk, dan berat badan. Di sini, tinggi duduk dikatakan normal karena L hitungnya itu lebih kecil daripada L tabel, yaitu 0,102 dan 0,161. Untuk tinggi duduk normal, turun Mbak Nova. Untuk tinggi duduk normalnya dikatakan normal dikarenakan L hitungnya lebih kecil daripada L tabelnya juga. Untuk pantat ke lututnya, turun Mbak Nova. Selanjutnya untuk yang di ketiga ada dari pantat ke lutut. Bisa turun Mbak Nova. Untuk dari pantat ke lutut juga dikatakan normal dikarenakan L hitungnya juga lebih kecil daripada L tabel, yaitu 0,095 dan 0,161. Kemudian untuk siku ke sikunya, siku ke sikunya juga dikatakan normal dikarenakan hal yang sama, yaitu L hitungnya lebih kecil daripada L tabel. Untuk yang lebar pinggulnya, dikatakan normal juga dikarenakan alasan yang sama, yaitu L hitungnya lebih kecil daripada L tabel. Kemudian untuk lebar bahunya dikatakan normal juga dikarenakan L hitungnya lebih kecil daripada L tabel, yaitu 0,09 dan 0,161. Untuk lebar sandaran duduknya, juga dikatakan normal 0,128 dan 0,161. Dan yang terakhir adalah di berat badan. Berat badan dikatakan tidak normal dikarenakan L hitungnya lebih besar daripada L tabel, yaitu 0,254 dan 0,161. Lanjut Mas Danang. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari persentase Nerissa yang dimana terdapat tabel data yang diukur, jumlah data yang diukur ada 30, ada data rata-rata yang dimana rata-rata ini dari jumlah data ini didapatkan hasil 85,78 dan ada tabel simpangan baku yang hasil ini didapatkan dari rumus standar deviasi dari total 30 data ini dengan hasil 4,40. Kemudian ada tabel Z yang dimana rumus ini rumusnya maksudnya C4 dari data dikurangi rata-rata dan dibagi simpangan baku. Kemudian tabel FZ dengan rumus NOMSDIS dengan mengikuti tabel F4 dan true. Dan untuk tabel SZ menggunakan rumus seperti ini, rumus if lalu dibagi 30 dari total data yang ada. Lalu ada
tabel FZ dikurangi SZ, yang dimana rumusnya menggunakan absolut dengan tabel SZ dari data atau hasil SZ dikurangi data FZ. Dan untuk pause dulu ya, azan nih. Udah. Oke, dari data yang ada di tabel ini ditemukan dihasilkan L hitung 0,102 dan L tabel ini 0,161, yang dimana tadi Mbak Nerissa tidak menjelaskan bahwa L hitung apabila L hitung kurang dari L tabel dinyatakan normal, dan apabila L hitung lebih besar daripada L tabel dinyatakan tidak normal. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian untuk uji kecukupan data akan dijelaskan oleh Mbak Fikria dan Mbak Hanifah. Baik, untuk uji kecukupan data ini adalah memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan telah cukup secara objektif, di mana kita memakai konsep statistik yaitu derajat ketelitian dan tingkat keyakinan atau kepercayaan. Ini pada data yang diukur yaitu tinggi duduk tegak itu diketahui jumlah data ada 30, di mana tingkat keyakinan yaitu 2 dan derajat ketelitian 0,05. Nah, kemudian di sini kita akan mencari X pangkat 2-nya pada setiap data tinggi duduk tegaknya. Kemudian kita akan mencari sigma dari X pangkat 2-nya. Kemudian kita juga mencari sigma X-nya. Nah, untuk mencari nilai kecukupannya itu berarti tingkat keyakinan dibagi derajat ketelitian, kemudian memakai X kuadrat, kemudian dikurangi dari sigma X kuadrat, dan dibagi sigma X. Kemudian di tinggi duduk tegak ini dihasilkan 4,20, di mana data ini adalah cukup. Lanjut. Scroll ke bawah ya, Manova. Oke, tinggi duduk normal juga seperti data yang di atas, jadi kita akan masukkan semua datanya. Dan pada tinggi duduk normal ini, data dihasilkan adalah cukup. Kemudian untuk ke pantat ke lutut, ini juga sama, dimasukkan semua rumusnya dan dihasilkan uji kecukupan datanya adalah cukup. Lanjut, siku ke siku, dihasilkan jumlah uji kecukupannya adalah tidak cukup karena melebihi jumlah datanya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada data dari lebar pinggul. Dari sampel 30 sampel, kemudian dimasukkan data menggunakan rumus seperti di atas, menghasilkan data tidak cukup. Next. Kemudian dari sampel lebar bahu, dari data tersebut dapat dimasukkan dengan merumuskan dan menghasilkan data yang cukup. Next. Selanjutnya ada lebar sandaran duduk. Dari data 30 sampel dapat dihasilkan uji kecukupan yang cukup dari data-data tersebut. Next. Yang terakhir ada sampel berat badan. Dari 30 sampel
dapat dinilai uji kecukupannya tidak cukup dari data-data tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai uji keseluruhan data, uji kenormalan data, dan uji kecukupan data dari pengukuran kursi ini. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.